ada anak-anak tahu istilah ekonomi maritim dan agrikultur? Ada yang tahu? Sebelum Miss jelasin, Miss mau tanya dulu apa ada anak-anak yang tahu istilah ekonomi maritim dan agrikultur? Pernah dengar? Ya, yang pernah dengar atau pernah membaca, coba beri jawabannya di kolom chat. Ayo. Atau mau jawab langsung juga boleh. Siapa tahu Rafaela langsung menjawab atau Tiffany langsung menjawab. Ya, kalau Lingga kalau bisa satu-satu ya. Jadi ekonomi maritim itu apa? Kemudian agrikultur itu artinya apa? Ya, boleh dipisah supaya Miss tahu, oh ini jawabannya tentang ekonomi maritim, oh ini tentang agrikultur. Sebenarnya sih sudah masuk, tapi coba diperjelas lagi. Oke, ada yang lain selain Lingga? Ada yang mau berikan masukan jawabannya? Yovani biasanya rajin. Oke, Lingga. Yovani bisa beri jawabannya, apa itu ekonomi maritim dan apa itu agrikultur? Yovani tahu? Atau mungkin Cia? Oke. Oh, Yovani sakit. Sakit apa, Nak? Cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang penting ikut ya, ikut dengar ya. Jadi anak-anak yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, Misinta doakan supaya cepat sembuh ya nak ya, supaya kembali ikut pelajaran. Mungkin Ishak Immanuel bisa beri jawaban. Ekonomi maritim itu apa? Terus agrikultur itu apa? Salah benar jangan takut ya, namanya juga kita berpendapat ya. Kathleen Amanda? Atau Widya? Boleh. Stefani, ada Tiffany. Baru Lingga yang memberi jawaban. Jonathan Senjaya mungkin. Brandon Jeremy. Jam pelajaran terakhir itu jam ngantuk ya. Semua pada ngantuk, enggak mau jawab pertanyaannya Miss Sinta. Oke, kita akan lihat bersama. Jadi tadi kan Miss tanya ekonomi maritim itu apa, agrikultur itu apa. Kita bisa lihat di sini kalau ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, kemudian ada industri galangan kapal dan perawatannya, dan juga pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Nah ini adalah ekonomi maritim. Kemudian kalau istilah yang tadi kedua adalah agrikultur. Nah, agrikultur ini merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati ya, sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, kemudian ada bahan baku industri, sumber energi atau pengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi untuk agrikultur ini menyangkut tentang pertanian dan peternakan ya. Ya, menyangkut pertanian dan peternakan. Nah, kita lihat pertama adalah tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Jadi kalian pasti bertanya,
kok ini ada ekonomi kelautan, ada ekonomi maritim, kan sama. Nah, sama-sama membahas tentang kegiatan di laut. Nah, jelas beda ya anak-anak ya. Jadi ekonomi kelautan itu tidak sama dengan pengertiannya tidak sama dengan ekonomi maritim. Ya, kalau tadi Miss sudah jelasin kalau ekonomi maritim itu merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, dan juga pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Nah, ini adalah merupakan ekonomi maritim. Terus apa ekonomi kelautan? Nah, kalau ekonomi kelautan itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan juga lautan serta di darat menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan laut ya. Jadi digunakan jasa-jasa lingkungan laut untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini adalah perbedaan daripada ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Kalau di buku paket kalian halaman 167, di situ ada gambar 1 dan 2. Nah, gambar 1 kalian bisa perhatikan kegiatan para nelayan setelah melaut ya. Jadi mereka setelah menangkap ikan bersama-sama mengumpulkan, membereskan pukatnya ya. Ini adalah suatu kerjasama yang baik. Jadi para bapak pergi nelayan, terus datang di pinggir pantai para ibu-ibu membantu untuk merapikan pukat yang dipakai, jaring yang dipakai ya. Kemudian di gambar yang kedua itu adalah mengeringkan ikan ya, mereka menjemur hasil tangkapan ikannya. Jadi hasil tangkapan terlalu banyak, sebagian dikeringkan. Jadi mereka proses pengeringan, mereka menjemur. Nah, ikan-ikan ini nanti dijadikan ikan asing. Ya, jadi ikan yang sudah kering. Itu adalah gambar kegiatan para nelayan di pesisir pantai. Jadi ekonomi kelautan itu merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta darat menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan lautan, lingkungan kelautan. Jadi ini untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi kita lihat bahwa antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim ini ada perbedaan. Nah, kita lihat lagi pembangunan di Indonesia di bidang kelautan itu diarahkan mencakup 4 tujuan. Jadi pemerintah juga berusaha untuk mengembangkan sektor pariwisata kelautan, dan ini pemerintah sedang membangun pariwisata di bidang kelautan ini diarahkan ini dikembangkan. Ada 4 tujuan pokok yang ingin dicapai oleh pemerintah di bidang kelautan ini. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Jadi ada tujuan daripada pemerintah membangun sektor di bidang kelautan ini, tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi tujuan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi apapun yang dikerjakan oleh pemerintah itu tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kita lihat bahwa selain peningkatan kesejahteraan, ada terpeliharanya kelestarian lingkungan laut. Jadi, biasanya di laut kan ada rumput laut ya, ada terumbu karang. Nah, ini harus dijaga. Jadi pemerintah mengarahkan para nelayan saat menangkap ikan kalau bisa jangan memakai jaring atau pukat harimau, itu merusak lingkungan terumbu karang, merusak kelestarian lingkungan laut, dan juga jangan menggunakan bom ya, itu akan memusnahkan atau mematikan
terumbu karang dan juga rumput laut yang ada, kehidupan di laut itu pasti akan terganggu. Jadi ini merupakan pembangunan bidang kelautan yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat adalah menjadikan laut sebagai pemersatu. Kok bisa dijadikan laut jadi pemersatu? Nah, kita tahu bahwa wilayah Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau dan untuk menjangkaunya itu melalui salah satu transportasi laut ya. Jadi ini yang digunakan untuk transportasi laut ini digunakan untuk mempersatukan pulau-pulau yang ada ya. Jadi bisa digunakan transportasi laut. Nah, kita lihat berikut. Ada beberapa istilah ya yang perlu diketahui oleh anak-anak bahwa apa sih ekonomi maritim, apa sih ekonomi agrikultur, dan juga apa sih ekonomi pertambangan. Nah, kita lihat kalau ekonomi maritim tadi sudah dijelaskan merupakan sumber ekonomi yang dihasilkan dari laut ya. Jadi, sumber ekonomi yang dihasilkan dari laut disebut ekonomi maritim. Kemudian sumber ekonomi yang dihasilkan dari darat atau pertanian disebut ekonomi agrikultur. Dan kemudian adalah ekonomi yang berasal dari perut bumi disebut ekonomi pertambangan. Nah, ini adalah ada istilah-istilah gini perlu juga kita ketahui ya. Nah, dari keempat tadi yang ini sudah bahas tadi tentang pembangunan di bidang kelautan itu diarahkan untuk mencapai 4 tujuan tadi. Jadi kondisi ekonomi maritim Indonesia ini kan dapat juga dilihat dari 3 sektor penting ya. Ada 3 sektor penting yang perlu kita pelajari, yaitu pertama sektor pelayaran. Ya. Jadi sektor pelayaran ini kondisinya, kondisi maritim Indonesia ini dilihat dari sektor pelayaran adalah pangsa muatan armada kapal nasional tergolong rendah. Jadi ini adalah kondisinya ya, kondisi maritimnya. Kemudian industri galangan kapal belum sepenuhnya maksimal. Kemudian kondisi maritim ketiga di sektor pelayaran adalah pelayanan belum efisien dan produktif. Jadi kita lihat bahwa industri pelayaran ini kan menjadi salah satu infrastruktur yang penting ya. Jadi industri pelayaran ini memang belum dikelola dengan baik ya. Jadi masih jauh dari apa yang diharapkan. Jadi kita lihat bahwa dari daya saing, kemudian dari pangsa muatan armada kapal nasional juga masih tergolong rendah. Kemudian dari industri galangan kapal hingga saat ini pun masih belum berkembang dengan baik. Jadi dari sektor pelayaran ini memang kondisi maritim masih sangat kurang. Nah, kondisi yang kedua adalah sektor perikanan. Jadi di sektor perikanan ini pertama itu adalah peralatan penangkapan ikan itu masih tergolong rendah. Beda dengan negara-negara tetangga yang sudah maju, mereka sudah menggunakan peralatan yang canggih, kemudian mereka juga dengan kondisi kapalnya yang bagus, mereka jangkauan penangkapan itu lebih luas ya, jadi jangkauan laut lebih luas, kemudian peralatan yang penangkapan ikan juga mereka lebih modern ketimbang bangsa Indonesia, karena di sektor perikanan ini peralatan yang dipakai masih sederhana, kapal-kapal kecil, kemudian dari kapal itu karena memang perlengkapan fasilitas kapalnya itu tidak memadai, jadi mereka untuk pergi menangkap ikan pun tidak jauh-jauh karena peralatan mereka masih terbatas. Jadi jangkauan lautnya masih sangat sedikit ya. Jadi kalau beda dengan kapal penangkap ikan luar negeri yang memiliki peralatan yang sudah canggih, mereka bisa
bermil-mil mereka bisa menangkap ikan jauhnya ya, jadi jangkauan lautnya sangat luas dari ketimbang bangsa Indonesia sendiri. Jadi kita lihat mungkin anak-anak pernah melihat di televisi ataupun membaca berita tentang kapal nelayan asing sering masuk di wilayah perairan Indonesia karena mereka memiliki peralatan yang canggih sehingga bisa jangkauan lautnya itu lebih luas, lebih jauh, beda dengan Indonesia sendiri. Nah, kita lihat bahwa kondisi maritim Indonesia yang ketiga ini adalah sektor pariwisata bahari. Nah, jadi potensi pariwisata bahari Indonesia ini sangat menjanjikan dan sangat menarik sebenarnya ya, karena dia mendatangkan devisa bagi negara. Jadi sektor bahari ini merupakan sumber daya yang terbaru, yang diperbaharui terus-menerus ya. Jadi kemudian sektor pariwisata ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, selalu ada perkembangan karena tujuan pertama adalah untuk pariwisata Indonesia ini lebih maju tujuannya ya. Jadi kita lihat bahwa kita tinggal di Bali kan kita tahu kalau sektor pariwisata bahari mungkin di Nusa Lembongan ya atau di Nusa Penida sana. Kalau di NTB atau Lombok itu ada Pulau Gili Trawangan. Nah, itu adalah sektor pariwisata bahari yang sangat bagus. Kalau di Gili Trawangan, guru-guru SMP pernah pergi tahun 2018 atau 2019 itu guru-guru SMP pernah pergi di daerah Pulau Gili Trawangan. Ya. Jadi itu adalah merupakan salah satu sektor pariwisata bahari yang sangat bagus. Ya. Ini adalah kondisi ya, jadi pengembangan pariwisata atau wisata bahari ini dapat memiliki efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, kemudian meningkatkan pendapatan bagi masyarakat di sekitar ya, dan juga sektor pariwisata bahari ini mendatangkan devisa bagi negara. Ini adalah keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat dari sektor pariwisata bahari. Dari materi ekonomi maritim ini ada yang mau bertanya? Apakah ada anak-anak yang mau bertanya? Sudah cukup Elijah? Oke. Mungkin yang lain? Sudah jelas? Rafaela sudah? Oke, terima kasih. Yang lainnya? Widya, mungkin Salomita. Kathleen sudah oke. Di hampir semua katanya sudah jelas. Ya, kalau sudah jelas boleh dong Miss bertanya. Nah, jadi tadi Miss sudah jelasin ya. Menurut kalian nih wilayah perairan Indonesia ini kan dapat dijadikan sarana pengembangan aktivitas ekonomi. Nah, cocoknya di bidang apa saja? Kalau tadi Miss sudah jelasin wilayah perairan Indonesia ini dapat dijadikan sarana pengembangan aktivitas ekonomi itu di bidang apa saja? Cia langsung. Ya, betul Cia ya. Oke, yang lain. Jawaban Cia sudah betul, Elijah sudah betul. Siang-siang kita tanya jawab supaya anak-anak bisa ini ya, lebih semangat ya. Oke, yang lain? Lingga Pasaribu mungkin punya jawaban lain. Oh, Tiffany di bidang bisa ya. Banyak bidang kalau kita lihat yang tadi Mi sudah jelasin. Ya, ekonomi maritim ini banyak sekali bidang yang bisa dibangun di sana. Oke, Kathleen jawabnya lengkap ya. Terima kasih. Oke, Joshua.
Leika mungkin? Brandon? Tulis jawabannya di kolom chat aja ya. Kalau mau jawab langsung boleh. Stefani Victoria, silakan. Ishak Immanuel, Velope, Jonathan, Widya sudah betul ya. Oke, Ella silakan. Jawabannya. Kalau wilayah perairan itu bisa dijadikan sarana pengembangan aktivitas ekonomi di bidang apa? Widya sudah? Salomita, boleh. Kalau Yovani mau beri jawaban juga boleh Yo ya. Ya, sambil menunggu teman-teman lain kirim jawaban, kita akan lihat materi berikut. Tentang potensi agrikultur di Indonesia. Ya, tadi ekonomi maritim sudah. Nah, sekarang tentang agrikultur. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa potensi agrikultur di Indonesia itu ada, kita lihat ada iklim ya, karena iklim Indonesia yang tropis ini sehingga memungkinkan menanam berbagai jenis tanaman. Jadi kita lihat bahwa Indonesia sendiri masuk di negara yang beriklim tropis sehingga memungkinkan banyak jenis tanaman yang tumbuh. Kemudian potensi berikut adalah di segi pertanian itu bisa menyerap 35,9% dari total angkatan kerja. Jadi tenaga kerja, menyerap tenaga kerja cukup banyak ya. Kemudian potensi berikut karena dia ini bisa dari segi pertanian sendiri dia bisa menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional. Jadi potensinya cukup bagus. Ya. Jadi kalau anak-anak melihat bahwa kenapa potensi agrikultur di Indonesia itu sangat menjanjikan. Jadi bukan sekarang saja. Jadi kita lihat bahwa pada zaman penjajahan juga banyak bangsa-bangsa yang menjajah ini tujuannya untuk mencari rempah-rempah ya. Jadi produk andalan lain itu adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati. Nah, jadi kita lihat bahwa salah satu produk pertanian andalan Indonesia itu adalah di sektor pertanian. Jadi dari buah-buahan, sayur-sayuran dan juga yang paling terkenal itu adalah rempah-rempah. Ya. Jadi rempah-rempah itu di Indonesia bagian timur yang lebih banyak.
Jadi perdagangan rempah-rempah pada masa lalu ini menjadi sarana daerah-daerah Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan daerah-daerah atau negara-negara lain. Kita lihat juga ada tadi yang kedua tadi adalah menyerap tenaga kerja. Jadi tenaga kerja juga cukup besar. Ya, jadi sektor pertanian Indonesia ini memberikan kontribusi besar sebagai sumber pendapatan nasional. Ini menyerap tenaga kerja yang sangat banyak ya. Jadi dia bisa menyediakan pangan dan juga menyediakan bahan baku industri. Dan kita lihat bahwa selain itu dia juga berperan dalam meratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan. Jadi ada perbaikan pendapatan nasional atau pendapatan masyarakat. Ini adalah potensi agrikultur di Indonesia. Nah, selain potensi ini, dia juga memiliki peran. Ya, jadi agrikultur ini sendiri memiliki peran yang sangat penting. Coba kita lihat di sini. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Ini adalah perannya bahwa kalau dari sektor pertanian atau agrikultur ini merupakan sektor primer ya di dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Jadi kita lihat bahwa dia memiliki peran penting dalam perekonomian ini. Misalnya satu, dia menyerap banyak tenaga kerja ya. Kemudian menyumbang ya sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional. Ya, jadi di sini sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian. Nah, ini adalah peran daripada agrikultur ya. Kemudian dia sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat. Dia juga sebagai selain penyedia sumber pangan bagi masyarakat, dia juga menjadi sektor utama pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Karena kita tahu bahwa agrikultur ini kan bergerak yang ada di sana adalah pertanian dan peternakan. Nah, ini adalah kebanyakan terdapat di pedesaan ya. Jadi pertanian dan peternakan ini lebih banyak di kita dapat lebih banyak dapat di daerah pedesaan. Karena tidak mungkin kita beternak macam sapi, kita beternak di kota, itu banyak risiko karena jauh dari bahan makanan mereka juga rumput-rumputan, jadi susah. Kalau kita di pedesaan kan gampang. Ya, jadi ini peran daripada agrikultur yang bisa kita lihat di sini ada beberapa peran tadi ya. Jadi pembangunan sektor agrikultur ini memang dia perannya sangat besar. Jadi dalam perekonomian Indonesia dia sampai hari ini memang belum dapat memberikan sumbangsi yang tinggi, tetapi dia cukup membantu ya, terutama di sektor pertanian dan peternakan ini. Nah, selain dia berperan ini, ada juga pasti hambatannya. Jadi ada dia mengalami dalam sektor agrikultur ini dia juga mengalami hambatan. Jadi tadi potensinya sudah bagus, perannya juga bagus, tetapi ternyata banyak hambatan yang dia alami. Ya, jadi kalau di dalam sektor agrikultur ini ternyata hambatan-hambatan yang dialami itu ada karena memang skala usaha pertanian relatif kecil, ya itu merupakan hambatannya. Jadi skala usaha pertanian pada umumnya itu relatif kecil, kemudian dia juga modalnya terbatas. Ya, karena modalnya terbatas ya jelas dia susah atau sulit dalam melakukan kegiatannya. Kemudian penggunaan teknologi sederhana. Beda dengan negara-negara yang sudah maju, peralatan pertaniannya sudah canggih. Kalau di Indonesia kita lihat bahwa penggunaan teknologi masih sangat sederhana. Dalam pengerjaan sawah juga ya traktor kecil yang dipakai, kadang-kadang masih pakai tenaga binatang yang menggerakkan dalam mengerjakan sawah. Nah ini
penggunaan peralatan sangat sederhana ini yang terjadi menghambat pengembangan agrikultur. Kemudian sangat dipengaruhi oleh musim. Ya. Jadi kita lihat bahwa perubahan musim yang tidak teratur di Indonesia ini kan kita tahu kita beriklim tropis menyebabkan pertanian sering menghadapi hambatan. Jadi kondisi ini harus dapat disiasati pemerintah dengan memberikan sistem pengairan yang baik agar petani terhindar dari gagal panen. Nah, kalau sistem pengairan untuk para petani padi misalnya kalau di Bali kan kita lebih kenal sistem pengairan itu dikenal dengan istilah apa? Apa ada anak-anak yang tahu istilah pengairan sawah di Bali? Dikenal dengan istilah apa? Ada yang tahu? Sistem pengairan ya. Sistem pengairan di Bali itu dikenal dengan istilah apa? Ini ada yang sudah jawab, Elijah sudah jawab, betul. Anak-anak yang lain mungkin beri jawabannya. Kita tinggal di Bali perlu tahu ya. Kita mempelajari tentang sistem pengairan sawah di Bali. Mas Saling ini siapa nih? Cia gak tahu Cia ya. Kita tinggal di Bali kan pasti pernah dengar ya sistem pengairan. Ini Elijah, Joshua, Lingga sudah betul jawabnya. Yovani sudah betul. Ini anak-anak yang sering main di sawah ini. Oke, ada lagi? Pasti pernah dengar ya, sistem pengairan di Bali. Ini terkenal sampai ke luar negeri loh. Masa kita tinggal di Bali tidak tahu? Oke, Widya, betul. Ayo yang lain. Kasih masukannya. Boleh ada yang jawab terasering, tidak jadi masalah, namanya juga memberi pendapat. Kalau benar ya sistem pengairan sawah di Bali. Tiffany sudah betul, Kathleen sudah. Oke. Berarti Ciani tinggal di kota yang tidak pernah main ke sawah ya. Sistem pengairan sawah di Bali. Istilahnya sangat populer kok ya. Jadi namanya subak ya. Jadi terima kasih buat anak-anak yang sudah beri jawaban. Jadi sistem pengairan sawah itu dikenal dengan istilah subak. Kemudian hambatan berikut. Nah, hambatan berikut adalah pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Nah, ini biasanya kalau mengerjakan secara gotong royong itu mereka tidak butuh tenaga dari luar tapi tenaga keluarga. Jadi saat panen biasanya mereka mengajak keluarga untuk mengerjakan. Jadi tidak membutuhkan tenaga kerja dari luar. Kemudian hambatan berikut akses terhadap kredit, teknologi dan juga pasar murah. Nah, jadi ini hambatannya, mereka kesulitan dalam mendapatkan kredit, kemudian teknologi yang dipakai juga sangat sederhana dan hasil panennya itu juga kalau dijual mempunyai harga yang sangat rendah.
Jadi ini yang menjadi hambatan bagi para petani juga ya. Jadi hasil panen mereka banyak, tetapi saat dijual itu harga tidak sesuai dengan pengeluaran mereka. Jadi penghasilan itu jauh dari berapa uang yang dikeluarkan dalam proses pengerjaannya. Jadi di sini merupakan hambatan dalam mengembangkan agrikultur. Kemudian yang berikut adalah pasar dikuasai pedagang besar. Nah, biasanya para petani para petani kecil khususnya mereka menghadapi kendala ya, karena di pasar itu kebanyakan dikuasai oleh para pedagang besar. Jadi para petani yang memiliki penghasilan yang atau panen yang sedikit, mereka kesulitan di dalam pemasarannya. Dan yang hambatan berikut adalah alih fungsi lahan pertanian. Nah, alih fungsi lahan pertanian ini sangat, kalau kalian datang ke sekolah mungkin 4-5 tahun yang lalu, di belakang sekolah Tunas Daud itu adalah hamparan sawah ya, kita lihat. Tetapi saat ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Ini merupakan alih fungsi lahan pertanian yang sangat nyata ya. Jadi yang tadinya lahan pertanian sekarang sudah dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Ini juga menjadi hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Jadi kebanyakan sudah dipakai untuk membangun pemukiman atau pabrik-pabrik. Nah, itu menjadi berkurang lahan pertaniannya karena sudah dialihfungsikan lahannya. Kemudian yang hambatan berikut adalah kurangnya penyediaan benih. Nah, ini biasanya pemerintah yang bekerja sama dengan para petani untuk menyediakan benih unggul ya. Jadi ini adalah merupakan hambatan-hambatan yang dialami dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, kalau kalian membuka buku halaman 178, oh sorry 179 bukan 178. Bentar. Ya 179 ya, sorry halaman 179. Di sana ada strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ada strateginya. Jadi tadi ini sudah jelasin potensinya, kemudian perannya dan hambatannya. Nah, ini ada strategi untuk mengembangkannya. Jadi strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Jadi di sini kita lihat bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia. Pertama adalah eco farming ya. Jadi
Strategi eco-farming ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. Jadi di sini bukan ramah lingkungan saja, tetapi dia juga terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Jadi ini adalah strategi pengembangan agrikultur yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk secara merata. Jadi sering para petani mengeluh pupuk mahal ataupun di pasaran tidak ada lagi pupuk. Nah, ini pemerintah harus tanggap. Jadi pemerintah yang sendiri mendistribusikan pupuk itu harus secara merata kepada para petani di seluruh Indonesia. Jadi strategi yang kedua ini memang berupa strategi pupuk secara distribusi pupuk secara merata di seluruh Indonesia. Jadi langkah yang ditempuh dalam strategi ini pun kita lihat bahwa para petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per orang ataupun per kelompok, atau kemudian dihitung per hektar. Nah, ini biasanya kalau tidak salah 2 tahun lalu sempat ada pemerintah menyuruh para petani untuk menghitung lahannya per hektar selama setahun. Ya. Tujuannya untuk pembagian pupuk agar merata bagi setiap para petani. Ini adalah strategi yang diambil oleh pemerintah. Jadi dengan cara ini pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama setahun. Ya, jadi pemerintah mengambil langkah seperti ini guna untuk mendapatkan jumlah pupuk yang harus didistribusikan itu selama setahun itu berapa. Jadi pemerintah mendata setiap para petani itu harus mendata berapa hektar tanahnya supaya pemerintah bisa mendistribusikan pupuk secara merata. Nah, kemudian yang ketiga strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan irigasi. Ya, ini juga penting karena petani yang berhasil tidak lepas daripada baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Ya, jadi kalau anak-anak melihat bahwa kalau wilayah atau lahan pertanian yang bagus, itu pasti sistem irigasi yang digunakan pun pasti baik sehingga hasil yang dia peroleh itu juga baik, para petani peroleh baik karena sistem irigasi yang diterapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan memperbaiki irigasi dengan baik untuk para petani. Nah, ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Jadi kita lihat kalau di sekitar kita bisa memperhatikan, oh ini pertaniannya jangankan padi aja, tapi pertanian yang lain, oh ini penghasilan atau panennya cukup bagus. Nah kita jangan lihat satu sisi saja, tapi kita bisa melihat dari sistem irigasinya ataupun pemberian pupuk selama proses pertumbuhan tanamannya itu, perawatannya itu mereka tahap demi tahap dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini dibutuhkan ketelatenan. Nah, ini adalah merupakan salah satu strategi yang dibangun oleh pemerintah bersama dengan para petani. Jadi strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian ini adalah melakukan pembangunan dan pembagian perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian ini. Jadi untuk mendatangkan atau memperbaiki hasil pertanian itu strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu memang cukup bagus. Jadi pemerintah harus melakukan pembangunan dan juga perbaikan berbagai sarana yang diperlukan sebagai pendukung sektor pertanian.
Jadi pemerintah jangan lepas tangan, jangan biarkan para petani sudah kesulitan, kemudian sarana-sarana yang dibutuhkan pun tidak diperbaiki, tidak diperhatikan, ya pasti akan ada kendala yang akan didapatkan ataupun kerugian yang mereka terima. Ya. Jadi kita lihat bahwa pemerintah sangat mendukung, ya. Jadi pemerintah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan juga pemerintah juga melakukan pembukaan lahan baru, ya. Pemerintah juga melakukan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi strategi-strategi pemerintah ini memang cukup bagus, dengan kita lihat bahwa mengadakan urbanisasi atau transmigrasi itu juga penting, salah satu strategi pemerintah. Jadi membuka lahan baru, mengadakan transmigrasi supaya para petani itu bisa mengerjakan lahan yang dibuka oleh pemerintah tersebut. Jadi mutu sumber daya manusia pun sangat diperlukan, ya. Kita lihat bahwa mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi, ya, istilahnya konsultasi bagi para petani, ya, dalam meningkatkan produktivitasnya itu perlu ditingkatkan. Jadi hal-hal ini yang merupakan bentuk dukungan bentuk dukungan pemerintah kepada para petani untuk tetap mempertahankan usahanya di sektor pertanian. Nah, jadi ini adalah strategi-strategi yang dikembangkan oleh pemerintah. Jadi, tanpa ada dukungan dari pemerintah, maka petani juga pasti banyak mengalami kesulitan. Jadi, kita bersyukur bahwa para pemerintah sangat memperhatikan para petani yang ada di Indonesia. Ini adalah materi daripada ekonomi maritim dan juga agrikultur, ya. Kita lihat bahwa strategi selanjutnya juga selain yang tadi sudah dijelasin, ada strategi lain, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jadi misalnya sarana prasarana, ya, jalan raya, kemudian pelabuhan, memasang listrik, ya. Ini adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini, ya. Kalau pingin cepat tetapi tidak ada akses jalan ke tempat pertanian, wilayah pertanian pun sangat susah, karena apa? Tidak ada akses masuk. Jadi sudah membuka lahan, ya harus ada jalannya, ya. Kemudian di pelabuhan itu dermaga harus diperbaiki, pelabuhan itu harus dibenarin, supaya apa? Mempercepat ataupun memperlancar, ya, proses arus berjalannya penjualan daripada hasil-hasil pertanian ini. Dan kita lihat bahwa sarana ini memang akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi para petani. Jadi pemerintah harus memperhatikan jalan, pelabuhan, listrik, dan juga sarana-sarana pendukung yang lain. Itu gunanya untuk apa? Yaitu untuk mempermudah distribusi hasil pertanian serta distribusi faktor produksi bagi para petani. Kalau semuanya itu tidak disiapkan, maka petani akan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan ataupun menjual hasil panennya. Jadi ini adalah merupakan strategi yang dibangun oleh pemerintah guna memperlancar pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, ini adalah materi yang bisa Miss jelasin hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, ya.
karena Miss sudah jelasin dengan pelan-pelan Miss rasa anak-anak pasti